Halo, perkenalkan nama aku Viola. Dulu aku bekerja di bidang travel. Di sini aku mau sharing sedikit. Dulu waktu awal-awal COVID melanda di tahun 2020 awal, itu aku merasa happy sih sebenarnya karena sebagai budak korporat yang merindukan dan haus akan liburan itu suatu anugerah yang besar. Wah, gini kita bisa WFH gitu kan, yang selama ini tuh kita tuh nggak pernah bisa ngerasain gitu kan. Terus awal-awal oh iya pengurangan WFH gitu, awal-awal pengurangan masa kerja ya, jadi kayak seminggu masuk seminggu enggak. Tapi awal dengan awal yang happy itu semakin lama kok semakin mengkhawatirkan, dimana awal-awal itu kita dibayar gajinya segini ya, berapa persen di-cut gitu. Terus lama-lama kok ada yang namanya PHK gitu, dimana yang masa-masa mungkin di sini beberapa orang yang masih dalam masa kontrak atau apapun itu di-cut gitu. Nah, lalu kok semakin lama masuk tahun, berganti tahun ke 2021 kok makin panjang, dan yang namanya PHK itu semakin lama tuh maksudnya ada batch selanjutnya gitu. Terus pengurangan salary pun semakin menurun gitu. Terus kayak di situ udah rasa happy, ada rasa bergumul juga, gimana ya ke depannya 2021 gitu, udah ganti tahun, yang namanya aku punya impian, punya cita-cita. Terus itu tuh kayak ya kalau dulu sebagai tour leader gitu kan pengen ke destinasi ini, tapi itu gak bakal terwujud gitu. Malah kayaknya kok ini semakin mengkhawatirkan, apalagi di kantorku di bidang pariwisata itu bener-bener ya zero lah, kayak semakin mendengar travel A, travel B gitu, itu udah kayak udah mau kolaps atau mungkin mereka udah beralih bisnis dan yang lain. Tapi di sini perusahaanku tuh cukup bertahan, apalagi aku cukup lama bekerja di perusahaan ini, almost 9 years. Tapi kayak nggak menutup kemungkinan aku pun di PHK seperti itu. Terus kayak mulai ada kekhawatiran, kayak kok Tuhan kok katanya ini cepat berlalu, kayak ada harapan, tapi kok lama-lama di brainwash gitu, kayak dengan kekhawatiran orang-orang yang kayak aduh COVID ini lama nih, kayaknya resesi nih, kayaknya ini gitu. Itu semakin ada yang awalnya kayak biasa aja, positive thinking, tapi lama-lama kayak worry juga ya, aduh gimana nih, ini nggak kecapai. Terus penghasilan juga menipis. Terus kayak di tempat kerja kayak bingung, kita sharing-sharing. Terus dia bilang, Ci baca Alkitab aja, yuk baca Alkitab lagi dari awal gitu. Bener juga gitu ya, baca Alkitab lagi dari awal. Dalam masa aku membaca dari Kejadian lagi, Keluaran, terus yang bilangan, ulangan yang kayak mengulang-ulang, itu tuh malah aku dapat berkat sih. Dapat berkatnya apa? Pertama, ketika masa Yosua dan dari Musa itu memilih Yosua untuk menggantikannya. Yosua itu masih muda gitu. Terus berkali-kali Tuhan bilang lewat Musa kayak kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan itu muncul beberapa kali di ulangan maupun di Yosua pun selama masa peralihannya itu selalu bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Itu kayak sampai sekarang itu yang aku pegang si ayat itu. Ketika aku merasa down, ketika aku ngerasa aku tuh nggak mampu, ketika aku ngerasa kayak Tuhan ini tuh berat banget gitu, kok prosesnya begini banget ya gitu. Tapi kata-kata itu sih yang selalu terngiang-ngiang, selalu menguatkan aku. Gue lagi diproses sama Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Terus kayak gila ya, Tuhan tuh baik banget sih dengan masa COVID ini, tapi aku bisa menyelesaikan banyak hal gitu. Bahkan aku bisa lebih dekat lagi sama Tuhan sih, yang kayak dulu tuh selalu waktu kita 24 jam rush banget mikirinnya tuh kerjaan gitu kan. Bahkan kayak tidur aja kita kurang gitu, baca saat teduh juga 5 menit selesai gitu. Tapi aku punya banyak waktu. Ternyata banyak berkat banget yang aku dapat dari bilangan, ulangan, bahkan keluaran gitu, yang kayak imamat. Itu yang kayak orang-orang tuh kayak
itu boring banget, tapi ternyata berkat Tuhan tuh banyak banget. Yang tadi aku bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu udah sampai sekarang tuh Tuhan nggak ngomong apa-apa lagi kok. Ini ujian yang kayak kalau kata orang, sebenarnya Tuhan tuh bisa kok membalikan COVID ini dengan semudah membalikan telapak tangan. Tapi mungkin Tuhan belum mau, Tuhan punya rencana lain gitu untuk masing-masing dari kita, ngebentuk kita. Apapun itu, aku cuman mau bilang sih dari sharing aku, mungkin ini tuh bukan hal yang wow banget. Kalau dari ceritaku mungkin biasa aja, kamu belum di PHK juga belum tahu kan rasanya, atau kamu belum ngerasa kamu COVID sakit sampai gimana banget. Tapi entah kenapa aku cuma mau sharing bahwa Tuhan itu baik banget. Ketika kamu down, ketika kamu gak punya harapan, Tuhan itu adalah satu harapan kamu gitu. Aku punya satu pujian yang selalu aku pegang gitu. Kalau misalkan aku lagi down, itu adalah waktu Tuhan, itu adalah yang terbaik. Jadi jangan samakan waktu kamu, rencana kamu, semuanya itu by timeline kamu gitu. Tapi semuanya itu by timeline-nya Tuhan. Itu yang aku pegang gitu. Itu sih sharing dari aku. Mungkin semoga ini membantu dan memberkati bagi teman-teman semua yang mendengar. Terima kasih.